dalam Injil itu sudah tertulis itu ada bukti nyatanya, sejarahnya pasti ada riwayatnya. Bukti apa? Bukti apa? Bukti dalam Injil itu kan pasti ada. Ya mana buktinya? Bukti nyata apa yang ada? Itu kan ada semua. Ya, di mana? Di mana? Ya udah. Di mana? Ya udah. Di mana tempat waktu Tuhan kau dicium sama pesundal? Apa nama tempatnya? Cium di mana? Waktu Tuhan kau dicium sama pesundal Maria Magdalena kakinya, apa nama tempatnya? Berarti pengertian di Umi salah. Karena begini. Banyak kali kalian ngeklaim ya. Kalian itu banyak mengklaim. Kau bilang sejarah. Siapa sejarawan yang menuliskan tentang Tuhan kau secara detail sehingga tahu kita tempatnya di mana? Karena begini. Apa dengar dulu Umi. Maria Sebutkan nama sejarawan yang menuliskan tentang Tuhan kau dalam Bible waktu dia makan ikan goreng. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Nah, jangan kalian tanya keinginanku. Kalau keinginan itu satu-satunya sekarang ya itu. Enggak, kalian aneh. Aku bingung. Mereka tanya sama aku. Aku jawab keinginanku. Coba kalian tanya ya. Apa gunanya duit buat aku sekarang? Duit aku udah banyak. Apa gunanya lagi makanan enak? Aku tiap hari makan enak. Apa aku gunanya tas Hermes? Nggak ada gunanya buat aku. Aku bukan artis. Satu-satunya keinginanku adalah disetubuhi Tuhan kalian. Serius, wajahnya yang difoto itu. Aku pengen serius. Loh kok gitu nih Diva? Aku habis baca Amsal. Aku habis baca Amsal. Mengalir daya naik. Oke, yang simpel aja Diva. Saya mau tanya ke kamu. Apa yang apa? Kamu tahu nggak perang Yamama? Tahu, perang Yamama itu ketika terjadi orang-orang Islam yang tidak mau membayar zakat. Kemudian Abu Bakar Siddiq memimpin perang untuk memerangi mereka. Terus kau di sini kapasitas muji aku, kau kapasitas muji aku, kau apa ilmumu? Kau punya ilmu apa nguji aku? Aku seorang apa perang Yamama? Dengar dulu, kan perang Yamama. Sekarang aku tanya, kau sebagai apa nguji aku di sini? Sebagai apa? Saya mau aku rela diuji. Karena ini semua nggak bisa dijawab. Enggak, gini. Loh, kok nggak bisa dijawab? Fundamental dalam Islam. Ini sudah aku jawab. Ini aku sudah aku jawab tadi. Tadi aku ngapain? Latar belakangi perang Yamama. Tadi udah aku jawab. Tadi sudah aku jawab. Setelah saya itu perang Ridha. Itu sudah aku jawab, perang Yamama. PA. Gila ini orang nih. Latar belakangnya. Yang saya baca bukan itu. Kenapa kau kasih statement yang berbeda? Oh iya. Siap ikut. Kau memang biawak kau ya. Makanya aku bilang kau anjing dari tadi. Kenapa? Aku yang jawab, kau pula yang bilang enggak. Ya kau tunjukkan di sini kalau aku berbohong. Coba kau bukakan di sini kalau perang Yamama itu bukan karena itu. Coba kau buka. Enggak, saya bertanya ke kalian. Aku udah jawab. Kau bilang aku salah. Apa dasar kau mengatakan aku salah? Artikel mana yang kau bawa sama aku untuk membantah aku?
Makanya saya tanya, perang Yamama itu Ini memang anak anjing. Memang anak anjing ini. Aku yang jawab, kau bilang aku yang salah. Ternyata kau nggak tahu. Masa kau yang nggak tahu mengatakan aku salah? Karena yang saya tahu, yang kau tahu apa? Jadi secara Coba kau tunjukkan dari mana kau tahu. Coba bukakan datanya. Sebagai nabi Yaudah, palsu. bukakan datanya. Bukakan. Ya buka aja sendiri, makanya saya tanya. Memang anak anjing, turun di bawah anjing. Capek awak dibuatnya. Ku jawab dia mau bantah, ternyata dia nggak ngerti mau bantahku. Dia awak nggak usah naik kau di atas lagi. Lucu kau. Aku udah jawab. Kalau aku salah menjawab. Jangan kalian pancing aku lagi ke Yesusan ini. Lagi birahi aku ini loh. Aku lagi ingin bersetubuh dengan Tuhan kalian, kan itu tadi kalau pertanyaan. Apa yang kau inginkan hari ini Niniva? Pengen menjilati Tuhan kalian. Lucu dia. Aku yang menjawab. Parah ini. Bang Kristen ya bang. Ya apa? Abang Kristen. Ya, Ngapain? bertanya aja, Bang. Ngapain kau Ripa? Ngapain kau pengen setubuhi Tuhan? Dan katamu Ya kan pengen Tuhan- enak lah. Pengen enak lah. Kau tanya pula ngapain bersetubuh, ya pengen menikmati lah. Kata kalian kan iblis. Berarti kau pengen disetubuhi iblis. Loh, sejak kapan aku pernah mengatakan Tuhannya Kristen iblis? Ya kan kalian Aku gunakan diam Helel dulu, bin diam. Jakar itu apa? Bintang timur itu. Oh, berarti Ya, kau nyembah berarti Helel bin kau- Jakar. Nah, Oh ya udah, berarti- kau berarti bukan Tuhan kau. Tidak ingin bersetubuh dengan Tuhan kau. Aku pengen bersetubuh dengan Kau Tuhan dalam pengen Bible. disetubuhi iblis. Kau pengen Bukan, disetubuhi aku iblis. Bang. salah. Aku pengen disetubuhi tokoh dalam Bible, bukan iblis. Berarti kau penyembah iblis. Mama kau iblis. Salah kau, salah retorikamu. Aku pengen disetubuhi Tuhan dalam Bible, bukan Tuhan yang kau sembah. Berarti kau bukan Kristen karena kau penyembah iblis. Menurut Kristen mereka menyembah Yesus yang terkutuk. Aneh. Aneh orang Kristen ya. Kalian nanya-nanya aku. Dijelaskan latar belakang kenapa terjadi perang Yamama. Karena waktu itu Abu Bakar Siddiq melihat pemberontakan di mana-mana, maka dia memimpin. Salah kau. Hah? Kau salah. Bisa kau tunjukkan tak? Enggak, aku kan bertanya sama kau. Kan gila kau itu loh Kristen. Aneh kau ini. Karena aku sedang kesurupan Yesus. Makanya aku marah-marah. Marah-marah. Yesus kan suka marah-marah. Ular meledak. Aku udah kalau gitu aku kesurupan Quran ya. Baik. Astagfirullah. Sabar dulu, aku berdoa dulu sama Allah biar aku nggak kayak kesurupan Yesus lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke, silakan HBM. Tadi aku bisa baca Bible soalnya, makanya aku kayak gitu. Silakan HBM. Ada yang mau disampaikan? Ini semakin hari semakin bahas Alkitab, berarti luar biasa lah ya. Memang luar biasa. Betul dekku, Bible ini luar biasa. Berkat baca Bible aku birahi dan psikopat. Nah, memang luar biasa. Banyak sekarang berlomba-lomba baca Alkitab, penasaran. Nah itulah. Iya, penasaran orang. Kayak mana orang nggak penasaran? Hanya di Bible lah ketika kita membacanya menimbulkan birahi kita. Aku yang udah lama nggak birahi HBM, ini jujur ya. Aku tuh udah lama nggak birahi loh. Pas ku baca Bible, itu loh HBM. Makanya orang penasaran baca Bible. Berarti Silakan tanya tentang. menarik. Jangan duka tahu barusan. Memang menarik Bible itu untuk dibaca. Bikin kita gitu. Ya semoga sehat selalu ya Kak ya. Terima kasih ya Bang. Tetap semangat ya. Sama-sama Bang. Ya saya selalu menonton terus live ini. Gak apa-apa, ada Iya. perbedaan kan bagus juga, tapi kan Bagus Bang. iya. Semangat terus. Siap Bang. Namanya BM. Aneh kalian ini ya. Aneh. Kalian lihat saya betul-betul ke Yesus-Yesusan kalian marah. Saya tepat seperti Yesus loh. Ngata-ngatain orang. Munafik. Anjing.
Sama persis seperti kelakuan Bible saya ini loh. Salah saya. Si Mamat. Aneh kalian ini. Si pengikut si Mamat mau kontrol. Siap. Ngomong bener kan? Bener kan gue bilang kan, kalau baca Bible kayak gini kan, ujung-ujungnya bahas Kenti dia. Kan? Dia Apalagi nih interesti. Gimana? ya interupsi silakan. Masih pengen disetujui? Iya, saya ingin disetubuhi anak Bunda Maria dalam Bible. Loh, berarti iblis anak Bunda Maria iblis. Kan kalian yang mengatakan. Saya tanya, anak Bunda Maria iblis atau manusia benar? Ya kan kalian yang mengatakan bintang Anak, timur. saya tanya kamu, menurut kamu anak Maria iblis atau manusia benar? Ya nggak tahu saya. Kan kau yang mengatakan. Kalian mengatakan. Sudah yang nggak disembah tahu orang lagi Kristen. dia. Dengar dulu. Nggak. Kalian ya, yang mengatakan yang disembah orang Kristen itu iblis. Iya, Ya kan? betul. Kau mengatakan Karena tadi kalian pengen tidak disetubui. menyembah kepada anak. Kau pengen disetubui. Aku Tuhan ingin yang disetubuhi Kristen. sama Kau Yesus. iblis. Aku ingin disetubuhi Yesus. Kalau kau bilang Yesus iblis, iya. Kalau kau bilang kau akui dulu Yesus iblis, iya, aku ingin disetubuhi oleh iblis. Asal kau akui kalau iblisnya adalah Yesus dan Maria. Akui dulu. Kalau kami yang enggak, kalian yang mengatakan itu. Ya sudah. Sejak kapan aku pernah mengatakan Yesus iblis? Coba, kapan aku pernah bilang Yesus adalah iblis? Cuma itu Yesus yang kalian mengatakan- sembah, dengar. Cuma itu mengatakan Makanya iblis. Oten ini kok maksa. Kan aku bukan mau disetubuhi bintang timur, aku mau disetubuhi anak Maria dalam Bible. Halo. Bilang tadi- Aku mau disetubuhi laki-laki yang bisa menurunkan roti. Kau bilang Udah tadi itu kau diam dulu lah. Diam dulu lah kau. Selamat Ya, siang. kasih, silakan kasih. Siang Pak kasih. Jang, kita ketemu lagi tadi pagi. Ini nyambung lagi. Ya silakan Umi. Pak kasih. Saya dengar Umi kayaknya nggak macam orang penjual obat. Tujuan tidak ada, berikan penjelasan. Saya mengikuti ajaran Yesus. Benar katakan benar, katakan salah. Ketika ada yang bertanya kepada saya jawab. Kalau kau bilang saya jual obat, ya memang obat yang kujual. Aku sedang memberikan obat kepada Kristen agar mereka sembuh dari kegilaan mereka. Obatnya adalah apa yang kuucapkan ini. Maka kau dengarkan 3 kali sehari. Nanti kalau kau nggak bisa sembuh, kau diludahi dulu sama aku 3 kali sehari. Ya. Memang aku menjual obat bagi jiwamu yang kujual. Sorry, aku menggratiskan obat, bukan kujual. Aku berikan gratis untuk kalian. Silakan. Karena begini, kata-katanya itu tidak banyak, tidak masuk dalam logika. Karena aku baca Bible. Dalam Bible memang banyak nggak masuk logika. Contoh, Tuhan berbulu, nggak masuk akal. Tuhan 3 ngakunya 1, nggak masuk akal. Kalau yang kusampaikan Quran pasti masuk akal. Kalau Bible ya gimana masuk akal lah Tuhannya. Aduh, kayak mana kalian masuk akal? Kayak mana kalian mau bilang kalian masuk akal? Nggak ada akal, kalian aja nggak ada. Karena begini, Uce. Karena begini, dalam Injil itu sudah tertulis itu ada bukti nyatanya, sejarahnya pasti ada riwayatnya. Bukti apa? Bukti apa? Bukti dalam Injil itu kan pasti ada. Ya mana buktinya? Bukti nyata apa yang ada? Itu kan ada semua. Ya, di mana ya udah, di mana tempat waktu Tuhan kau dicium sama pesundal? Apa nama tempatnya? Cium di mana? Waktu Tuhan kau dicium sama pesundal Maria Magdalena kakinya, apa nama tempatnya? Berarti pengertian di Umi salah. Karena begini. Banyak kali kalian ngeklaim ya. Kalian itu banyak mengklaim. Kau bilang sejarah. klaim. Siapa sejarawan yang menuliskan tentang Tuhan kau secara detail sehingga tahu kita tempatnya di mana? Karena begini, Apa dengar dulu Umi. Maria Sebutkan Magdalena nama itu- sejarawan Dengar yang dulu. menuliskan tentang Tuhan kau dalam Bible Dengar dulu, waktu dia makanya makan ikan goreng. Saya mau ikuti Umi tadi, Maria Bukan Magdalena. kau yang ikuti aku ngikutin kau. Kau kan bilang Ya, makanya kan dalam Bible Umi- kau itu ada sejarah. Umi omong begitu kan begini. Maria Magdalena itu masuk di sebuah rumah. Jun, masuk Jun, Rumahnya, masuk Jun, yang punya Jun, masuk rumah Jun. itu Jun, sudah masuk Jun. memberikan hormat. Jun masuk Jun. Itu. Iya. Bang, Maria, masih sehat bang? masih Nggak mau bagus. apa diskusi dengan orang nggak sehat. Bang, gini loh bang, kalau diskusi itu gantian. Ya. Kalau abang bicara, kita juga bicara. Yang dibawa pusing bang, gara-gara kita bang lihat. Ya. Oke, apa yang mau abang tanya?
Izin. Dari, Apa yang mau ditanya bang? dari Umi tadi. Saya cuma ingin sampaikan itu tentang perang Yamama itu. Astagfirullahaladzim, kalian ini gila memang kok. Bahkan sama kalian aja berebutan itu loh, tulang anjing. Ya silakan bang kasih, tunjukkan kalau kalian di sini tuh orang-orang terpelajar gitu loh. Jangan bikin malu, malu lah teman-teman Kristen di bawah lihat kalian itu. Karena begini, di Yesus yang diurapi oleh Maria Magdalena iman itu perumpamaan itu setiap manusia, setiap kita Kan tadi Anda bilang Maria Magdalena mengurapi Yesus, berarti kalian akui Tuhan kalian diurapi sama lonte. namanya Tuhan itu tidak pandang bulu, namanya manusia itu namanya. Iya, ya udah kalau gitu. Coba aku rekam dulu. Aku rekam dulu ya. Bentar. Aku cuma mau konfirmasi aja. Ini penting ini teman-teman ya. Bentar saya rekam dulu ya. Ini saya mau tampilkan nanti. Bentar saya rekam dulu. Bentar ya. Bentar. Oke, baik teman-teman. Hari ini saya mendapatkan sebuah informasi yang cukup menakutkan dan mengerikan dan membuat bulu kuduk saya berdiri. Saudara kita mengatakan Tuhan mereka diurapi sama seorang pelacur. Mana tadi orangnya? Apakah betul saudara Kristen Tuhan kalian diurapi sama pelacur? Silakan dijawab. Itu orang gila itu yang cakap itu. Itu katanya Maria Magdalena itu mengurapi Yesus. Dia dapat dari mana itu? Gak tahu saya. Dia mengatakan bahwa Maria Magdalena itu mengurapi Tuhan. Apa? Jadi Tuhan diurapi sama pelacur? Ya Oh, itu dia ampun. tidak mengerti Alkitab sama sekali itu. Jadi waktu si Maria Magdalena itu mencium kaki Yesus itu bukan proses pengurapan. Naikkan lagi yang tadi turun. Naikin lagi tuh biar dia. Mana nih? Dia tanggung jawab lah sama omongnya. Dan kita yang repot, Itu yang repot kok yang ngomong ya repot kami jadinya. Dia yang bilang tadi, mana dia tadi? Naik lagi bang. Coba abang jelaskan bang, apakah betul seperti yang abang bilang tadi? kabur. Saya cuma mau tahu Anda bertanggung jawab dengan ucapan. Apakah betul tadi Anda mengatakan Tuhan Anda diurapi sama lonte? Silakan. Mak, ngeri kali mereka ini loh. Tuhannya aja diurapi sama pelacur loh. Coba saya mau tanya itu. Astagfirullahaladzim, dikatakannya Tuhannya. Kalau menurut kau Martin, waktu Maria Magdalena itu menciumi kaki Yesus meminyak itu bukan mengurapi ya? Coba kita lihat dulu. Apakah kita pakai dola ya? Pakai AI aja lah, pakai AI kita. Chat GPT, tolong saya mau bertanya. Tentu, aku siap membantu. Apa yang ingin kamu tanyakan atau topik apa yang ingin kamu dalami biar aku bisa bantu merumuskan pertanyaannya dengan jelas. Tadi ada orang Kristen diskusi sama saya dan dia bilang bahwa Tuhan mereka diurapi sama Maria Magdalena. Apakah itu betul? Oh, itu topik yang memang kadang muncul dalam beberapa interpretasi alternatif, tapi itu bukan pandangan yang dipegang oleh mayoritas tradisi Kristen. Dalam tradisi Kristen utama, Yesus diurapi oleh Maria, tetapi itu lebih umum dipahami sebagai tindakan penghormatan dan kasih, bukan urapan yang terkait dengan keilahian atau penetapan sebagai Tuhan. Kalau kamu ingin, aku bisa bantu jelasin tapi lebih detail makna tentang pengurapan konteks. itu apa maknanya? Apa arti pengurapan dalam agama Kristen? Nah, dalam agama Kristen, pengurapan itu punya makna simbolis yang sangat kaya. Secara umum itu adalah tindakan melumuri seseorang dengan minyak suci sebagai tanda penyucian, pemisahan, atau pelimpahan Roh Kudus. Misalnya, Bentar. Berarti kalau Yesus itu diurapi siapa? Yesus siapa yang mengurapi dia? Iya, betul. Dalam Injil ada beberapa peristiwa di mana Yesus diurapi. Salah satunya yang paling dikenal adalah ketika seorang perempuan, biasa diidentifikasi sebagai Maria, saudari Marta dan Lazarus, mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi di rumah Simon si Farisi. Berarti Yesus itu diurapi sama seorang pelacur ya? Iya, betul. Dalam kisah itu memang sering diidentifikasi bahwa perempuan yang mengurapi Yesus itu adalah seorang yang dulu dikenal sebagai pendosa atau pelacur. Meskipun identitasnya tidak disebutkan secara eksplisit, tindakan dia mengurapi Yesus itu menunjukkan pertobatan dan cinta yang besar. Dan Yesus Udahlah kalau gitu.
Ah udahlah, parah kali dibuatnya Yesus. Yang mensucikan Yesus saja perempuan sundal. Ah parah. Parah. Udahlah lanjut Emanglah Jun. kami. Uni Indah, Uni lanjut ya Dek. Uni mau mencuci baju dulu ya. Mau mencuci baju dulu nih Dek ya. Oh iya, kita buka aja Pak. Atau siapa yang mau lanjutin? Bang Jun, mau lanjut silakan. Tuhanmu siapa yang mau rapi? Nggak sanggup aku, Bunda, dengan noten-noten yang kayak gini. Aku bisa gila. Kita dongkrak dulu aja ya. Ya. Bang Jun silakan closing. Sayang 1.000 orang kok mau Ya teman-teman, Kamu ini biar 1.000 susah. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.